Halo, selamat datang di video hari ini. Ini adalah tanggal 26 April tahun 2026, hari Minggu. Saya membuat pakai chart now dan itu pukul 8 pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Dan pada saat ini saya akan fokus ceritanya pada Uranus ya. Pada saat saya membuat Uranus ada di 0 derajat 0 menit Gemini, benar-benar baru keluar dari Taurus dan masuk ke Gemini. Dan kalau kita lihat ini adalah sign dan house changes, ini saya sudah membuat tadi ini, tapi paling lama hanya 1996, sehingga saya hanya bisa melihat ini masuk di Aquarius tahun ini, tapi saya nggak tahu ini bolak-baliknya bagaimana, mungkin lebih ya, tapi yang jelas masuk ke Pisces itu tahun 2023, masuk ke Aries itu 2010, masuk ke Taurus itu 2018, dan sekarang masuk ke Gemini tahun 2002, Gemini yang sekarang ya, 2026. Ini udah pernah masuk tanggal 7 Juli tahun 2025 dan dia masuk lagi ke sini ya. Nanti dia akan sempat di tahun 2032 masuk ke Cancer, tapi itu masih lama, dan kembali lagi ke Gemini itu 12/12/2032. Baru dia sepenuhnya pindah ke Leo itu pada tahun 2039. Ini adalah transit yang panjang. Tetapi barangkali yang perlu kita bahas sekarang adalah bagaimana Uranus ada di Gemini. Yang jelas sebelum sampai Uranus ada di Gemini, Uranus ada di Taurus, itu terkait dengan keuangan kita. Terkait terutama dengan keuangan utamanya, walaupun hubungan termasuk di situ, tapi rasakan sendiri seberapa mana yang lebih besar berpengaruh pada diri personal kita. Tapi yang jelas hubungan dan keuangan, tetapi saya lebih melihat fokus pada keuangan karena memang rumah kedua, karena kalau pasangan atau hubungan biasanya rumah ketujuh. Pengatur rumah ketujuh itu bukan Taurus tapi Libra, bukan di Libra kan. Tapi Venusnya yang juga pengatur dari Taurus itu juga mengatur hubungan, sehingga barangkali juga akan ada pengaruhnya pada hubungan kita. Nah, dari keuangan tahun 2018 sampai 2026 ini, ingat-ingat apa yang terjadi. Yang jelas memang ada naik turun keuangan. Kalau dari saya pribadi, teman-teman silakan lihat, berkaca pada diri sendiri. Ada saatnya saya menerima duit cukup besar sehingga saya bisa melakukan hal yang memang saya inginkan, yang itu merupakan hadiah dari langit buat saya. Tetapi lebih banyak masa saya harus belajar banyak tentang bagaimana bersikap ketika uang tidak ada, dan berkali-kali ditunjukkan bahwa uang atau kecukupan itu tidak hanya ada kaitannya dengan jumlah uang di dalam dompet kita. Dan harusnya itu harus sudah lulus sekarang. Udah lulus, atau nanti kita harus belajar lagi dari transit yang lain. Tapi sepanjang Uranus ada di Taurus kemarin adalah mengajarkan kita bahwa rasa kecukupan, rasa kekurangan itu adalah fungsi dari hati kita. Hati kita bagaimana, dan kita belajar sekarang bahwa dari tahun 2018 sampai saat ini, setiap kali kita kekurangan, somehow pasti ada pemasukan. Karena memang pembelajarannya bukan kita benar-benar sampai habis-habisan, bukan, tetapi sampai kita berserah diri untuk bisa memahami bahwa kecukupan kita itu tidak hanya fungsi dari jumlah uang di bank kita. Ada hal lain, bahwa kita tetap tidak kelaparan seberapapun jumlah uang di dalam rekening kita, kita tetap makan. Entah datangnya dari teman kita, datang dari I don't know where gitu ya, tetapi kita nggak kelaparan. Intinya seperti itu. Nah, sekarang di Gemini, masuk ke Gemini, sayangnya karena ini tidak bisa lebih jauh dari tahun 1996, maka saya harus melihat dari seperti biasa ya,
ini. Tapi kita pelajari aja, yang penting informasinya masuk. Ada orang yang sangat anti AI. Kalau saya sendiri lebih, nah saya belajarnya dari komputer, dari internet, dari mana lagi, saya nggak mungkin tidak suka dengan AI. Saya hanya bersikap tetap lebih mendahulukan apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, dari Uranus yang di Gemini itu Agustus 1941 sampai Juni 1949. Ini periodenya dikarakterisasi, dicirikan dengan ada peningkatan teknologi yang sangat tinggi, termasuk ini splitting the atom, early computing. Jadi komputer itu pertama ide dasarnya tuh di tahun-tahun tersebut, dan kemudian atom itu kan juga pemahaman yang sangat. Atom itu yang namanya mikroskopik atom gitu ya, kita melihat atom dengan mikroskopik itu semua dengan elektronik, nggak ada yang langsung pakai kaca pembesar ya, for your information. Jadi memang itu adalah teknologi yang sangat canggih. And the end of World War II. Jadi ini Gemini, Uranus di Gemini itu menggambarkan konflik. Menggambarkan konflik kenapa? Karena komunikasi. Nah, Gemininya sendiri, ya saya juga Gemini Moon ya, sehingga kalau saya mengatakan hal buruk tentang Gemini, for your information, ini hanya menyatakan teorinya. Gemini itu digambarkan dengan dua orang. Jadi kapan bilang apa, kapan bilang apa. Dia nggak tahu kalau dia udah ganti. A change of heart itu like nggak ada apa-apanya, sementara dia komitmen sama orang lain gitu, orang lain yang sakit hati biasanya. Sorry ya Gemini, tapi emang begitu. Saya juga dengan Gemini Sun biasanya pengaruhnya adalah itu, tapi kalau saya Gemini Moon memang lebih ke dalam diri sendiri, dan bahwa a change of heart itu sering terjadi, dan itu terjadi tanpa saya sadari gitu, tapi orang lain bisa melihat, sehingga yang terdampak adalah orang lain. Nah, begitu juga komunikasinya. Jadi, setiap kali berubah, dan itu tentu saja kita semua secara kolektif itu akan menerima dampaknya. Nah, pada saat tahun ini ya, di sini di 1941 sampai 1949, di situ ada yang namanya propaganda. Radio juga kan, jadi pada tahun-tahun situ radio segala. Jadi seperti ketika ingin merekrut tentara banyak, itu kan menarik banyak perhatian, seolah-olah perang itu something so menarik gitu ya, dengan propagandanya, biasanya gambarnya perempuan cantik pada saat itu ya. Dan itu semua adalah hasil komunikasi. Ayah saya kebetulan kan lahir, udah nggak ada sekarang, tetapi dia lahir di masa penjajahan Jepang dulu. Nah, kalau dia bercerita tentang propaganda Jepang gitu ya, karena dia kan ngalamin sendiri, saya beda. Saya kan belajar tentang penjajahan Jepang itu kan dari sejarah dan dari semua fakta yang memang sudah dipaparkan jelas dalam buku sejarah gitu, yang betapa merusaknya gitu ya. Tetapi beliau mendengarkan sendiri ya propaganda Jepang, dan kemudian dia juga melihat bagaimana sikap Jepang pada saat sebelum peak kekejaman itu ada di Indonesia gitu ya. Dia ngelihat hal yang positif, sehingga kalau dia cerita tentang tentara Jepang ya, itu jelas bikin saya sakit hati, udah nggak nyambung sama sekali kiri kanan atas bawah. Tetapi kita kan nggak bisa nyalahin dia ya, bahwasanya dia melihat itu sebagai satu kebenaran, dan saya melihat kebenaran dengan cara yang berbeda karena saya udah retro kan, udah jauh, itu. Dan dia kan mengalami langsung bagaimana emosi positif yang disampaikan ketika propaganda tersebut, dan dia termakan sampai akhir hayatnya dia nggak pernah berganti sikapnya dengan apapun propaganda dari Jepang tersebut. For your information. Sehingga artinya dalam secara kolektif saya melihat bahwa komunikasi yang sangat besar terjadi nanti, selain hal yang positif. Hal yang positif jelas, nanti teknologi komunikasi sangat meningkat. Sekarang aja udah luar biasa meningkat. Teknologi terkait dengan keuangan tuh kan kemarin cryptocurrency segala macam itu kan waktu Uranus ada di mana? Di Taurus. Sekarang tidak hanya keuangan, tapi yang lebih komunikasi is all about power juga.
Sehingga itu yang akan terjadi, komunikasi power. Secara umum, yang saya lihat ke depan adalah akan ada perpecahan, sudah pasti ya, karena Gemininya itu ya, penggambarannya dua orang, dua-duanya sama benarnya, dua-duanya sama kuatnya, dan barangkali juga itu tidak bisa dipersatukan, sehingga unity itu nanti terjadinya di dalam diri kita sendiri. Unity kita yang perlu menyatukan, kita yang melihatnya sebagai kelompok dalam satu frekuensi. Itu yang saya lihat. Nah, di luar dari semua itu, this is a very big entrance gitu ya. Jadi kalau mau masuk itu entrance-nya luar biasa pada saat ini ketika komunikasi. Ini juga terkait kayak kalau ada pertunjukan entrance ya, sesi ketika masuk masuk atau di dalam panggung, keluar panggung, itu kan yang semakin wah, semakin mengejutkan, itu semakin luar biasa. Dan ini juga ditandai dengan Venus yang conjunction dengan Uranus sesaat sebelum si Venus juga masuk ke Gemini. Dan berarti Venus akan ada sekitar 1 bulan di Gemini sebelum dia mengantarkan energi Uranus di Gemini ini selama 8 tahun ke depan gitu ya. 8 tahun ke depan, luar biasa banget. Dan memang ini energinya jadi kayak glamorous. Jadi Gemini itu energinya like youthful. For some reason, lihat teman-teman Gemini kita, di situ ada energi youthful. Nggak harus ya fisiknya kelihatan tetap muda, nggak. Tetapi energi dia seperti anak kecilnya, ya seperti selalu ingin tampil gaya. Anak kecil itu berarti kan kayak remaja gitu ya, youthful. Itu selalu ada. Nah, ini juga jadi kayak fancy, glamorous, itu menjadi bagian dari budaya kita ke depan, dan itu juga semua dengan komunikasi. Kita udah sampai titik belajar bahwa tidak semua yang ada di internet itu adalah kebenaran, tetapi ini akan jauh lebih besar lagi dampaknya. Dan barangkali ini juga salah satu loncatan, karena sudah paham, semua orang udah ada anti AI-nya katakanlah, tetapi kemudian kan selalu ada bounce back-nya. Kalau memang AI yang sekarang udah segitunya bikin novel, novel bergerak seperti video itu udah banyak, maka pasti kedepannya akan jauh lebih canggih lagi. Bahkan kita udah nggak bisa bedain lagi mana yang benar-benar AI, mana yang bukan AI. Nah, itu termasuk tadi yang saya cerita tentang ayah saya yang sangat pro Jepang, padahal dia sendiri tentara, jadi dia tahu persis, tapi hati masa kecilnya dia itu tetap percaya dengan apapun informasi yang masuk. Itu sebagaimana kita kalau diajarkan sesuatu masa kecil, itu betapa sukarnya mengubah kebiasaan apa yang diajarkan kepada kita. Pola asuh itu melekat di dalam sekujur tubuh kita, semua sel dalam tubuh kita, sehingga kalau dirubah itu adalah sangat sukar. Ya itulah seperti itu. Oke, nah satu hal lagi, barangkali itu tadi kan lebih kolektif dan lebih energi, dan mungkin teman-teman juga deserve cerita terkait dengan yang kolektif. Dan ada pertanyaan juga di sini, apa bedanya tropikal. Tropikal itu, ini masuk ke astrologi. Astrologi yang saya pakai dan ini berpengaruh juga dengan interpretasi saya adalah tropikal atau western, atau mengacu pada matahari. Sehingga kalau dari western ini Uranus di 0 derajat 0 menit, kalau cara pandang lain seperti sidereal ya, itu dia belum masuk ke sini, ke Gemini. Tetapi anyway, ini kan pilihan. Setiap ilmu pengetahuan selalu punya kisi-kisinya sendiri. Saya menggunakan tropikal, dan Placidus itu adalah caranya membagi rumah pertama, kedua, ketiga, itu dengan sistem Placidus. Anyway, saya hanya ingin menyampaikan bahwa yang saya pakai adalah tropikal atau western astrologi. Sebagian besar dari apa yang ada di internet menggunakan ini ya, menggunakan tropikal atau western.
Sebagian lagi itu menggunakan Vedic astrologi, berbeda dengan ini, dan di Vedic biasanya Uranus tidak termasuk di dalam yang biasa dibahas, karena biasanya yang paling jauh adalah Saturnus. Ya, anyway gitu ya. Ini yang bisa saya sampaikan yang kedua. Yang ketiga, ini saya ingin kembali menyampaikan bahwa dengan perubahan yang besar ini, dengan semua konflik yang terjadi kemarin, ya, yang paling bahaya di dalam hubungan dengan orang lain, kalau sudah di titik konflik itu sudah meningkat, yang paling bahaya adalah orang yang paling baik hati. Benar. Itu saya rasakan sendiri. Jadi, kalau orang yang nggak sensitif ya kan, artinya gini, ada orang yang gampang marah, gampang meledak. Kalau disakiti dia meledak. Kita kan tahu itu kayak kayak apa, warning sistemnya itu dari awal kita udah tahu, sehingga dia kan ngasih batasnya jelas dari awal. Kita udah berhati-hati dalam bergaul dengan dia. Dia juga sudah menempatkan dirinya di titik tertentu. Kamu kalau kayak gini awas ya, gue jitak lu ya. Kayak gitu tuh udah jelas dari awal. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang ada di sini bukan tipe yang itu. Tipe yang biasanya memaafkan, mencoba memahami, memberi kesempatan kedua, ketiga, empat, ke 1000. Kalau sampai pada titik tertentu, dan ini udah karmik ya, apa boleh buat, ini langit udah bilang kalau selesai ceritanya selesai gitu ya. A change of heart, itu tadi saya udah mulai buka di depan. A change of heart happens. Yang tadinya begitu penuh kasih, pemaaf ya, ada saatnya ketika dia melihat bahwa dirinya tidak mendapatkan respect sebagaimana dia memberikan respect kepada orang lain. Orang lain tidak memberi pemahaman sedalam sebagaimana dia memahami orang lain. Lama-lama dia habis. Dan begitu dia marah, marahnya meledak. Dan begitu dia udah, that's it, I'm out. Nggak ada, there is no way back. Sehingga kalau buat teman-teman, entah sebagai orang yang dibilang begitu atau yang mengatakan hal tersebut kepada orang lain, terima itu sebagai bagian dari, iya, ini perubahan era. Iya, saya paham bahwa itu penuh dengan luka hati. Tapi itu termasuk bagian dari pembersihan diri. Dari kedua belah pihak. Pembersihan diri artinya apa? Artinya hubungan ini memang sudah selesai satu. Hubungan ini memberatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dan untuk membuat jalan kita lebih lancar ke depan, ya, maka semesta mengambil keputusan bahwa ini udah selesai ceritanya. Apapun ya, apakah itu hubungan selesai dengan konflik atau dengan tanpa konflik, tapi memang sudah selesai, ya udah selesai gitu ya, diambil atau dipisahkan dari jarak atau dengan sendirinya secara otomatis dia menjadi menjauh. It happens all the time. Take it dengan besar hati. Lihat ini sebagai bagian dari agenda semesta. Terima ini sebagai bagian dari jalan kita ke depan. Tidak semua jalan ke depan kita itu sesuai dengan yang kita pikirkan, kita inginkan, kita sukai. Tetapi satu hal yang pasti, ini mengarah pada kebahagiaan kita. Ya, itu aja. Oke. Kita ambil, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Ini temanya. Iya, pada saat ini yang jelas rasanya tidak berkecukupan, apalagi kemarin, ini tapi udah lewat kan, ini kan masa lalu. Rasanya bahkan tidak kecukupan. Sekarang rasanya belum cukup kuat, but it's okay. You're going to be just fine. King of Pentacles, energi ke depan kita. Kita memang fokus untuk untuk kita bisa masuk ke era di mana cukup harsh ya, dengan Uranus ada di Gemini, tadi saya udah cerita, it's harsh gitu ya. Maka nomor satu, semesta itu udah membangun fondasi, harusnya udah lulus, fondasinya itu udah ada dengan kita. Jadi dalam hitungan 3 bulan ke depan itu semua yang sudah disiapkan oleh semesta, sepertinya penundaan, tetapi itu bukan penundaan, tapi persiapan kita. Karena kalau kita terlalu cepat diluncurkan, di launching pada saat itu terkait dengan harta dan lain sebagainya, kita bisa satu, mati gaya, dua, discourage.
Enggak, kita udah cukup matang sehingga kita bisa fokus, kita fondasinya kuat, Uranus sudah keluar dari Taurus, maka dengan fondasi yang kuat kita mulai dengan ujian baru ke depan. Tapi yang jelas secara keuangan will be just fine. Kemudian dari ruminya diacak, kita ambil yang tengah. The all-encompassing hand ini adalah ini kita ya, ini ke muka kan, ini juga ada muka satu. Jadi ini yang membantu kita, yang memeluk kita ada di belakang. Ini ada bulan, ya bulan itu artinya kayak divination ya, divine gitu ya, divine. Semuanya ada di dua. Jadi kayak kita bergandengan tangan, kita dipeluk oleh semesta. Semesta yang selalu membantu kita dalam situasi apapun, seberapa berat pun. Dan memang dirimu akan bisa. You are the essence of my existence. Who am I? A mirror in your hand. Whatever you do, I will do. I am your irresistible reflection. With every breath, I feel my heart is beating with yours. In your joy, I am exuberant. In your sadness, I am in sorrow. If you are bitter, I become bitter. If you are grace, I become grace. My joy is when I am bewildered in your beauty and taste of sweetness of love in your lips. If I pick a rose without you, it becomes a thorn in my hand. If I am the thorn, I become the rose in your hand. Poinnya adalah ini kita bergandengan tangan dengan semesta dan kita akan merefleksikan apa yang akan dibantukan kepada kita. Kalau kita grateful ya itu yang kita peroleh. Kalau kita sedih ya itulah kesedihan juga akan muncul di kita. Dan memang macam-macam terjadi biasanya kalau kita sedih or something, tapi pengaruhnya ke orang lain. Seandainya teman-teman melihat bagaimana dampak dari apa yang kita pikirkan kepada orang lain. Anyway, hari ini tidak sedang bilang itu, tapi karena ada kartu ini, percayalah you are not alone. Jadi 26 April, which is very eventful hari ini. Flow, just go with the flow berarti ya. There is a natural movement of the events in the world. You can see it in the phenomena such as the tide, the ebb and flow of oceans and rivers that rise up from the earth, then flow to the sea. The symbol of flow represents the effortless and natural movement towards a certain destination. It signifies an ability to gracefully move around obstacles and reminds you of the sense of allowing. Jadi go with the flow, apapun masalahnya, you'll be just fine. Karena semua kayak comes naturally, nggak ada yang lebih besar dari alam tersebut dan alam is with us. Kemudian ini Medicine Mother, honor your inner knowing, represent your situation ya sekarang. Jadi kita paham apa yang kita ketahui saat ini, di mana posisi kita dalam hal spiritualitas dan intelektual. Medicine Mother, karena dengan memahami itu sendiri itu udah healing. Berikutnya adalah yang kita perlu ketahui adalah Mirror Guardian, take time to reflect. Ini gambarnya juga semesta ya. Jadi kita merefleksikan semua yang terkait dengan diri kita dan semesta. Tapi overall penggambarannya adalah bagaimana menyadari posisi kita secara spiritual dengan universe pada saat ini. Tadi udah 2 kali ya, yang ini juga rasanya ceritanya hampir sama semua ya. Ini a find balance ya, find balance karena kita juga masih hidup kan. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap ya. Jadi nggak apa-apa tidur siang hari ini, hari Minggu ini. Anyway gitu ya. Tapi memang 1 pekan ini rasanya secara fisik aja berat. Saya yakin teman-teman yang lain yang resonate dengan cerita tentang konflik itu sampai hari ini berat, tetapi saya melihat bahwa solusi itu sudah ada. Kemudian dari spirit animal, ini adalah overcome any obstacle, rhino spirit, ini previous eventnya. Kemudian current situationnya adalah pig spirit, use your mind wisely.
Si ini sangat intelektual. Jadi udah pernah lewat, kita belajar, sekarang kita menggunakan daya pikir kita. Yang kemudian near future-nya adalah see the big picture. Ini juga semua adalah fungsi intelektual. So, kayaknya memang pada hari ini dan Gemini juga adalah fungsi intelektual. Jadi barangkali memang kita perlu banyak untuk mengasah intelektualitas kita, terutama hari ini, supaya kita bisa melihat big picture, ya. Bahwa masalah itu selalu ada dan kita itu sudah lewat dan itu menjadi bagian dari cara kita berpikir untuk menjadi lebih wise dan kedepannya, ya, tadi gambar jerapahnya ini, apa tadi? See the big picture. Okay. And your guides are telling you any negative emotion always means you are looking at things differently from your spirit always. Jadi always-nya 2 kali. Kalau kita masih berpikir negatif, nggak lihat the big picture, itu sedang dibilangin bahwa diri kita tidak in alignment dengan spirit kita. Spirit kita melihat semua dalam hal positif. Karena melihat semua kesukaran kita, sakitnya kita adalah bagian dari skenario semesta untuk membawa kita ke destinasi kita yang utama. Jadi, ya, seberapapun sukarnya, seberapapun emosi kita bergejolak, mungkin kita perlu belajar untuk melihatnya dari level cara pandang yang lebih tinggi, yaitu dari spirit kita, bahwa semua akan baik-baik aja karena kita nggak pernah sendiri, karena kita selalu dipeluk oleh Yang Maha Kuasa. Oleh wanita yang dasar di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.